Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan PT Aneka Tambang Tbk Antam. Sebelumnya perkenalkan, saya Agustina Mendiska Jamat selaku moderator, yang dimana di sini bersama teman-teman saya ada saya Nia Nazla Sahan sebagai pemateri, dan saya Rabiatul Aldawiyah sebagai pemateri. Dan saya Siraini sebagai pemateri. Baik, kita lanjut ke bagian pertama, yang dimana bagian pertama ini menjelaskan tentang profil dan kinerja keuangan. Kepada teman saya Rabiatul Aldawiyah dipersilakan. Profil perusahaan. Sejarah singkat PT Antam Tbk. Didirikan pada 5 Juli 1968 sebagai perusahaan negara aneka tambang. Dasarkan PP nomor 22 tahun 1968, statusnya dialihkan menjadi perseroan terbatas PT pada tahun 1974. Nah, pada tanggal 29 November 2017 melalui RUPSLB, statusnya resmi disesuaikan kembali menjadi perseroan terbatas non perseroan yang bergabung dalam holding industri pertambangan BUMN. Berikutnya laporan keuangan tahun 2024. Total aset Rp42.622.645. Total ekuitas Rp32.199.506. Laba bersih Rp1.603.948. IPS-nya earning per share 64,52. Stabilitas arus kas dan rasio. Permodalan yang sehat ini memberikan fleksibilitas operasional yang prima bagi Antam untuk mengalokasikan modal kerja dalam mitigasi risiko lingkungan dan sosial (LST). Selanjutnya, rasio kinerja keuangan utama. DER 0,38 kali. Debt to equity ratio sangat rendah, mengidentifikasikan struktur modal kokoh dengan ketergantungan minimal pada utang luar. ROE-nya 4,98%. Return on equity mencerminkan efektivitas laba bersih yang stabil atas perolehan modal yang ditanamkan pemegang saham. ROA-nya 3,60%. Return on asset menggambarkan tingkat pemanfaatan total aset perusahaan secara efisien dalam meraup keuntungan bersih. Baik, selanjutnya adalah bagian kedua, formulasi dan perhitungan yang akan dibacakan oleh teman saya Nia Nazla Sahan. Baik, saya akan menyampaikan formulasi rasio utang atau DER. Yang pertama akan dicari total utangnya. Sebelum menghitung DER, total utang dicari terlebih dahulu menggunakan persamaan neraca, yaitu rumusnya ada total utang sama dengan total aset dikurang total likuiditas. Jadi Rp44.622.645 dikurangi dengan Rp32.199.506 sama dengan Rp12.323.139. Yang kedua ada perhitungan DER, yang dimana menilai proporsi struktur modal utang terhadap modal sendiri. Rumusnya adalah DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Jadi DER sama dengan Rp12.323.139 dibagi dengan Rp32.199.506 sama dengan 0,38 kali. Selanjutnya ada formulasi profitabilitas, di mana ada return on equity (ROE) yang mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan atas modal bersih, yang dimana rumusnya ada laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Jadi Rp1.303.948 dibagi dengan Rp32.199.506 dikali 100% sama dengan 4,98%. Yang selanjutnya ada return on asset atau ROA yang menilai efisiensi pemanfaatan aset dalam meraup laba bersih, yang dimana rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Jadi Rp1.303.948 dibagi dengan Rp44.522.645 dikali dengan 100% sama dengan 3,60%. Yang selanjutnya ada return on asset atau ROA yang menilai efisiensi pemanfaatan aset dalam meraup laba bersih,
yang dimana rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Jadi Rp1.603.948 dibagi dengan Rp44.522.645 dikali dengan Rp100% sama dengan 3,60%. Dan yang terakhir ada verifikasi EPS dan saham beredar, yang dimana sahamnya ini sebanyak 24,86 lembar saham. Verifikasi jumlah saham yang beredar adalah dengan EPS nilai Rp64,52. Kita dapat menghitung estimasi jumlah saham beredar Antam guna melakukan validasi data keuangan, yang dimana jumlah sahamnya itu rumusnya laba bersih dibagi dengan EPS, yakni Rp1.603.948 dibagi dengan Rp64,52, yang dimana hasil estimasinya sama dengan 24.859.689 lembar saham. Baik, bagian ketiga atau yang terakhir adalah inti kasus dari ESG. Bisa disampaikan oleh teman saya, Sir Aini. Di sini ada studi kasus LSP, kasus Raja Ampat, Juni 2025, penangguhan izin tambang Pulau Kecil PT Gat Nikel melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 23 atau luas pulau kurang lebih 2000 km persegi. Risiko hukum penghentian operasi instan mengganggu aliran pendapatan atau revenue stream, sementara beban biaya tetap atau fixed cost perusahaan tetap berjalan. Catat administratif, menciptakan ketidakpastian iklim usaha dan membukanya biaya hukum atau legal fee. Dan yang kedua ada dampak risiko ESG terhadap arus kas. Yang pertama yaitu peningkatan biaya kepatuhan atau compliance, mengalokasikan dana lebih besar untuk pemantauan AMDAL yang ketat dan sistem tata kelola lingkungan yang baru, meningkatkan ketergantungan jasa konsultan kepatuhan. Dan yang kedua yaitu dana reklamasi dan remediasi ekosistem. Pemerintah memperketat penagihan jaminan reklamasi pasca tambang. Kerusakan ekosistem tak terduga seperti kerusakan karang memicu kewajiban ganti rugi masif yang tidak dianggarkan. Dan yang ketiga yaitu tekanan arus kas pendanaan, di mana penurunan raport LSP mendorong lembaga keuangan dan investor menaikkan premi risiko atau risk premium pinjaman yang berujung pada bengkaknya beban bunga modal di masa depan. Baik, untuk kesimpulannya adalah PT Antam Tbk memiliki posisi permodalan yang sehat dan konservatif, yang dimana DER-nya adalah 0,38 kali. Fundamental yang prima ini memberikan proteksi modal yang stabil untuk memitigasi risiko kasus LSP tanpa mengganggu likuiditas bisnis utama secara ekstrim. Komitmen investasi pada inisiatif teknologi hijau dari kepatuhan hukum yang solid adalah prasyarat mutlak dalam mempertahankan kepercayaan pasar modal jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 kami. Terima kasih.